Kalau orang tua tidak setuju, ya udah mau gimana? Kamu mau kawin lari, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Orasi, kembali lagi dengan aku PU di Orasi Podcast, obrolan Islami. Di sini pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai nikah dan kuliah. Aku tahu nih, kalian juga pasti ngebet kan? Ngebet nikah. Apalagi kalau misalnya kalian udah rebahan, terus scroll-scroll IG. Aduh, banyak banget itu yang nikah, keluarga. Wah, sama. Pengen. Tapi ya yaudahlah, kita di sini cuma bahas dulu aja ya. Bersama narasumber kita yaitu Ibu Twediana Budi Hapsari, PhD. Yuk kita kepoin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa Gimana? kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat. Sehat sekali. Betul. Semoga teman-teman di sana yang lagi nonton juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin, amin, amin. Oke Bu, Ya. ngomongin tentang nikah dan kuliah. Menurut Ibu, pernikahan dalam Islam itu apa? Pernikahan dalam Islam itu adalah yang disebut dengan ikatan suci ya. Orang yang menikah di situ Allah janjikan melengkapi setengah din kita, setengah agama kita. Artinya apa? Dengan menikah ada banyak sekali amalan-amalan yang baru bisa terpenuhi setelah kita menikah. Nah itu dulu ya. Nah kemudian kenapa sih kita nikah tuh harus nggak ya? Kira-kira harus nggak Mbak? Tapi tergantung kesiapan juga. Nah, Tapi betul sekali. Jadi kapan sih kita nikah? Kok temanku udah nikah, aku belum nikah dan seterusnya. Nah itu kemudian menjadi misteri ya. Terutama biasanya buat teman-teman yang kuliahnya lagi pusing, banyak tugas gitu ya. Atau yang baru patah hati and whatsoever lah. Itu kayaknya dunia wacana-wacana yang berkembang ya. Biasanya di mahasiswa angkatan-angkatan atas itu Mbak. aku mengalaminya. Oh begitu ya. Gitu. Oke, ada lagi. Terus menurut Ibu nih, ini kan tentang nikah dan kuliah. Gimana pandangan Ibu mengenai mahasiswa yang menunda-nunda pernikahan karena emang pendidikannya, kuliah dulu gitu? Mungkin yang pertama harus kita luruskan dulu nih. Menunda pernikahan artinya mungkin ada dua hal. Pertama memang sudah ada calonnya ya. Sudah ada calonnya yang mau ngajak nikah tapi dia antar dulu gitu ya kan. Betul. Itu namanya nunda. Kedua kalau belum ada calon terus apa yang mau diajak nikah kan gak ada. Berarti artinya dia gak nunda dong. Nah ini pertanyaannya yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dulu. Oke, kalau yang pertama kan belum ada calon. Ya nggak usah. Yang pertama ada calon. Oh, yang pertama ada calon. Iya. Oke, kalau udah ada calon, ya sudah pertimbangkanlah kembali ke hati nurani gitu ya. Karena sebenarnya dasar dari semua aktivitas kita, ya mau kuliah, ya mau nikah, ya mau belanja, ya mau apapun itu kan harus bismillah karena Allah. Cari ridho Allah. Nah gitu. Kira-kira kembalikan ke hati nurani kita. Kira-kira kalau aku berhubungan seperti ini terus tanpa nikah, kira-kira Allah ridho enggak? Nah kayak gitu. Itu yang harus dipertimbangkan lebih awal. Kayak gitu. Kalau misalnya sudah ada calon, kalian bisa menjamin gitu ya, tidak ada interaksi, nggak takrobu zina, nggak ada malam minggu apel-apelan, gonceng-goncengan, jarak jauh mulu. Iya. Nah, kira-kira bisa nggak? Apalagi sekarang ada WA dan seterusnya ya. Nggak mungkin nggak berinteraksi lah, kira-kira begitu. Nah itu peluang-peluang syaitonnya itu gede banget Mbak. Gitu. Apalagi ya, kita udah dewasa, Allah memang sudah secara naluriah kita diberikan syahwat dan seterusnya. Nah kalau memang sudah ada calon dan sudah di depan mata ya bismillah nikah aja sambil kuliah gitu. Tapi kalau misalnya pengen nunda dulu? Kalau pengen nunda dulu ya nggak usah dilanjutkan hubungannya, ntar aja lagi. Kalau udah siap nikah baru alhamdulillah dia kalau belum ada gandengan kau udah ya berarti bukan jodohku gitu aja, kembaliin aja.
Tapi kalau misalnya orang itu tuh udah ada jodoh nih, udah ada calon. Terus dia juga Calon suka. itu belum jodoh loh. Oh iya, calon. Kalau dulu zaman saya muda ya, Hah? sebelum janur melengkung itu berarti dia belum jodoh. Meskipun udah ada undangan, udah apalah, udah nyebar-nyebar foto berduaan di Facebook, di IG, bla bla bla. Tapi belum ada akad, ya itu belum jodoh. Udah calon Gitu. deh, calon. Ya, oke, calon. Udah calon. Terus orang itu udah suka, tapi orang tuanya. Nah, orang tua si cewek yang bilang, udah kamu pendidikan aja dulu gitu ya. Nggak usah nikah dulu. Nah, itu gimana? Karena kita perempuan, kita harus ngikutin orang tua kita. Kan dalam Islam itu perempuan itu penanggung jawab. Kita nggak pernah tanggung jawab pada diri kita sendiri ya, kecuali kalau udah janda ya. Tapi kalau masih anak, dia bertanggung jawab kepada orang tuanya. Orang tuanya yang bertanggung jawab, bapaknya yang bertanggung jawab pada kita. Ya. Kalau sudah menikah, suami kita yang bertanggung jawab pada kita. Pindah alih gitu ya. Iya, benar. Enak loh sebenarnya jadi perempuan tuh. Nah, kalau orang tua tidak setuju, ya udah mau gimana? Kamu mau kawin lari? Gitu kan. Itu nanti justru akan menghasilkan masalah-masalah lagi ke belakangnya, Mbak. Itu karena ridho orang tua tuh penting. Dari yang sisi cowok juga sama ya. Teman-teman, kalau mau menikah itu tidak cuma pertimbangan aku suka sama kamu, aku cinta padamu, ya gitu. Saya sama suami saya tuh baru 23 tahun menikah. Kami itu suka ngomong, cinta itu apa sih? Apa ya gitu. Kita masih bingung tuh cinta itu apa definisinya. Padahal anaknya udah 3 ya. Kayak gitu. Nah, kenapa dari sisi laki-laki memilih calon itu menjadi penting karena ibu terutama harus ACC. Ridho dulu ya dari harus ibu. Ridho. Kenapa? Karena anak laki-laki nanti ketika ayahnya meninggal, laki-laki itu yang bertanggung jawab kepada ibunya, kepada adik-adik perempuannya, kan gitu aturan di dalam Islam. Sehingga ketika nanti si calon istri tidak di ACC sama ibunya, terutama ya sudah jangan dipaksa. Karena ke depan itu nanti wah panjang banget ceritanya ya. Ada yang mengatakan misalnya ketika si anak kurang berbakti di dalam keluarga dengan orang tuanya, itu bisa ada masalah dengan rizkinya misalnya ya, ada ganjalan dalam hidupnya misalnya seperti itu. Jadi panjang ceritanya ya kalau tidak disetujuin gitu. Jadi udah deh nggak usah kebanyakan nonton drakor makanya Mbak. Ya gimana saja ya. Kalau nggak drakor, kalau nggak drakor cari yang happy aja gitu. Gitu. Makanya tadi cinta itu dibelain apanya sih? Kenapa sih emang kita hidup nanti makan cinta? Enggak juga kan? Kita hidup realistis. Cuma gimana perasaan kayak Ya. sayang banget. Nah gitu. betul, makanya ya teman-teman salah satu. Jadi sebenarnya gini, tadi ya menjalin hubungan sebelum nikah. Kalau saya alirannya menjalin hubungan setelah nikah. Kenapa? Karena sebenarnya bisa klik atau tidaknya hubungan antara dua orang itu tuh kuncinya cuma satu kan. Apa tuh? Di hati. Hati kita tuh mau buka diri, mau membuka buat dia atau enggak, udah titik itu aja. Kalau hati kita mau membuka diri gitu kan, kemudian nanti kita akan bisa memaklumi, kita akan bisa nerima, kita enggak akan maksa kok kamu kayak gitu sih, harusnya kayak gini dong. Nuntut gitu ya, banyak ada nuntut. tuntutan gitu. Itu enggak akan terjadi. Ya terjadi sih, tapi mungkin masih bisa diredam ya karena kita udah komitmen. Kalau sudah nikah kan komitmen, ya terus mau gimana lagi gitu kan. Iya. Akhirnya mau gak mau kita harus bisa memahami pasangan kita. Satu aja ya pasangannya. Pasangan kita gitu. Nah makanya kenapa sih kadang-kadang ya kan sepi Bu gak punya pacar misalnya gitu ya. Nah sebenarnya kalau dalam komunikasi, karena basic saya komunikasi ya, fungsi menjalin hubungan itu ada 3 Mbak. Apa? Pertama adalah fungsi eksistensi diri. Kita tuh kepengen kan kalau punya teman atau kita dalam satu lingkungan, orang notice kita ya enggak? Iya. Dia datang, kemana ya kok dia belum masuk kuliah nih gitu. Sedih banget gak sih ada teman kuliah kita datang datangnya gak ada yang kehilangan. Iya. Nah dia like nothing ya, cuma sebutir debu gitu ya. Itu sedih banget, makanya kenapa orang itu kayak perlu menjalin hubungan dengan orang yang ngertiin aku ya gitu. Karena rasanya eksistensinya diakuin gitu. Meskipun cuma 1 orang atau 2 orang. Bagus lagi sekelas ngerti karena kamu ketua kelas. Wah itu bagus banget. Jadi artinya eksistensi.
gitu kan. Kemudian fungsi kedua itu adalah fungsi afeksi atau fungsi mengekspresikan perasaan. Itu memang naluri kita. Tapi perasaan itu tidak harus aku cinta padamu gitu. Tapi bisa dengan sahabat-sahabat kita. Kamu kalau sama sahabat misalnya, aku kangen loh sama kamu, kita suka expressing gitu enggak? Sama orang tua, ibu kangen, bapak kangen, pernah nggak kita kayak gitu? Kalau enggak, berarti memang sebenarnya fungsi ini bisa kita penuhi dengan hubungan baik kita dengan orang tua, dengan sahabat-sahabat kita, gitu. Yang ketiga, fungsi kontrol. Jadi kadang-kadang dalam berhubungan ya, dan kita sama teman, kan kadang-kadang kita kepengen nunjukin kontrol nggak sih? Misalnya Mbak PU ya, Mbak PU punya sahabatmu tuh pakai baju nggak matching, bajunya biru, jilbabnya hijau gitu kan. Kok kamu nggak matching banget sih, mbok ganti jilbab. Terus temenmu ganti jilbab, kamu seneng kan? Iya seneng Karena banget. kamu bisa ngontrol dia gitu. Nah kalau dia nggak ganti, gini aja, kamu kesel gitu. Kok nggak nurut sih gitu. Karena ada fungsi kontrol yang tidak terpenuhi dalam menjalin hubungan itu. Nah ketiga ini kalau terpenuhi dengan orang tuamu, dengan teman-temanmu, kamu nggak perlu pacar sebenarnya. Gitu. Nah nanti dalam satu titik ketika kamu merasa sudah cukup, wah kayaknya ini memang sudah saatnya aku mau nikah gitu ya. Kayaknya aku udah siap lahir batin. Kan gak cuma lahir doang, gak cuma cinta doang. Gak cuma ada calon, bisa juga tadi calon bisa meleset, bisa oke, aku padamu tapi 4 tahun lagi ya. Aduh kayak gitu, emang inden. Gak ada kayak gitu ya. Nah jadi berdoa aja sama ntar ketika kamu udah siap gitu ya pantas kalau katanya siapa tuh ya, pantaskan dirimu untuk mendapatkan calon yang seperti kamu harapkan. Ada yang misalnya aku pengen dapat calon Hafiz 30 juz. Lah kamunya hafal berapa juz? Kalau kamu cuma ngapal juz 30 gitu ya ngaca dong gitu. Tahu maksud saya ya. Kalau saya suka kasih analogi gini kalau ke teman-teman mahasiswa. Kalau kamu mau milih jodoh itu kayak kamu mau beli HP. HP ini kan ada yang merek sejutaan, tapi ada yang merek puluhan juta ya dengan spek bagus yang banget tinggi gitu ya. Nah kalau kamu kepengen punya spek yang tinggi yang harga 30 juta, 50 juta HP-nya. Artinya kan kamu harus punya duit 50 juta dong buat beli. Nabung, persiapkan. Ya kan? Nah itulah pantaskan dirimu untuk bisa dapat tabungan senilai HP yang mau kamu pilih. Itu yang nanti prinsip sekufu tuh ada di situ Mbak. Gitu. Panjang ya ceritanya? Gak apa-apa. Gitu. Terus gimana tuh cara ngebedain mana yang siap nikah, mana yang cuman kepengen aja nikah karena lihat-lihat IG itu tadi? Nah itu ya mungkin kayaknya menjadi satu tantangan kita. Kalau zaman saya dulu kan belum ada IG, jadi kita tuh gak kepengenan. Paling dapat undangan teman SMA gitu nikah, kok dia udah dapat duluan ya gitu. Paling gitu doang. Tapi kalau sekarang yang baru mau manten aja, mau manten udah ada priwet lah, ada yang apalah gitu ya, kita udah panas gitu ya. Nah mungkin kalau kayak gitu mungkin sebaiknya ya udah, kalau kamu gak kuat gak usah dibuka gitu. Kayak kadang-kadang saya juga selalu ingatkan, ya kan sebenarnya ada adab juga ya kita berbagi foto di media sosial kayak gitu. Misalnya yang manten baru ya nggak usah lah pamer kemesraan setiap saat update sehari, update status 10 kali misalnya ya. Jalan pegangan, pakai baju kembaran, apalah semuanya gitu. Itu tujuannya apa sih, kan kembali lagi. Kita harus bertanya, kira-kira Allah tuh ridho gak ya aku sharing gambar ini, kan gitu. Seperti itu, karena kita tahu misalnya teman-teman kita tuh belum pada nikah, ntar jadi pada panas dong lihat kayak gini, misalnya kayak gitu. Kayak gitu deh, jadi kita yang ngontrol diri sebenarnya balik ke kita. Kalau memang kayaknya lagi gak siap, lagi baper ya udah. Gak usah buka IG. Tapi agak ini gak ada ciri khususnya gitu. Oh ini tuh aku ternyata pengen itu cuman kepengen doang. Ya itu kembali lagi kepada niat hatimu ya. Kamu kalau misalnya udah siap nikah itu kan artinya, ini kalau yang putri ya, kalau yang putri misalnya ya kamu mulai belajar masak misalnya, atau gampang kan Bu sekarang bisa Gojek, bisa apalah gitu ya. Terus banyak yang instan juga. Kemudian kamu mulai suka nata rumah, yang jelas, tapi yang jelas kamu mulai menyiapkan diri.
gimana nih kalau aku ntar mau punya anak, gimana nih kalau aku ntar punya mertua, gimana aku harus berinteraksi sama ipar, itu bukan hal yang sederhana gitu, ya kan? Yang dipikirkan nggak cuma si Yayang doang gitu, tapi si menikah itu kan Yayangnya tuh bawa teman saudara sekampung kan, yang itu kita harus interaksi baik-baik dengan mereka semua gitu. Jadi berpikirnya itu tidak cuma karena aduh kayaknya aku nggak bisa deh kalau nggak nikah sekarang gitu ya. Tapi ya itu banyak pertimbangan. Kalau secara mentally kamu siap, ya udah nikahlah. Gitu. Kamu udah ketemu keluarganya, misalnya sudah serius dan seterusnya. Tapi kalau enggak ya berpuasa. Gitu kan Rasulullah kasih tahu kalau kamu belum siap nikah puasa gitu. Untuk apa? Menahan pandangan, menahan nafsu, ya kan, menahan syahwat. Kemudian dalam interaksi keseharian ya kamu jaga diri ya, jaga maksudnya adab-adab pergaulan Islaminya itu dijaga. Itu kalau kayak gitu insya Allah akan bisa menahan kita dari fitnah-fitnah gitu ya. Gak boleh, jangan dekati zina. Itu semua tuh dijalanin insya Allah oke kok gitu. Kalau misalnya kita kan bahas tentang mahasiswa yang kuliah nih, lagi pacaran nih. Terus pas lagi pacaran, si cowoknya menjanjikan ingin menikahinya. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan gak jadi. Gak jadi. Itu mah salahnya mau. Salah ceweknya mau. Makanya itu tadi. That's why saya mungkin aliran yang gak mau pacaran ya. Gak. Karena menurut saya gak ada untungnya gitu. Kenapa sih? Tadi kalau 3 fungsi menjalin hubungan kita sudah terpenuhi dengan orang tua tuh sudah kasih perhatian bagus, lebih yang ini kunci ya. Kalau Mbak PU dekat sama ayah misalnya, kamu tuh nggak perlu lagi cari perhatian sama cowok gitu. Atau kalau saatnya kamu kayaknya aku mau cari suami gitu, kamu pasti cari figur yang seperti ayahmu, ya kan? Yeah. Nah, sedangkan teman-teman kuliahmu selama ini masih kayak gitu lah, maksudnya just a friend, bla bla bla. Ya udah, kamu batasin dong dirimu, jangan buka hati terlalu luas, terlalu dalam kepada orang lain. Karena nanti kalau dia nggak balas WA-mu sekali aja kamu udah sakit hati luar biasa, itu kan. Makanya kita sendiri yang bisa jaga hati kita gitu ya. Teman-teman juga yang cowok-cowok juga sama. Gak usah geeran gitu. Hari gini, aduh dia perhatian banget ya, pagi-pagi udah nanya aku udah sarapan belum, biasa aja lah gitu ya. Enggak kok kayaknya gitu. Dulu ya kayak gitu deh. Padahal yang ditanyain udah sarapan apa belum bukan kamu aja, teman yang lain juga ditanya gitu. Cuma karena dia punya perhatian lebih kok kemudian GR ya gitu-gitu. Jadi just a friend, temenan aja, nggak usah terlalu dalam, nggak usah banyak cita-cita. Oke, kamu besok mau berkeluarga kayak apa? Oh, kalau aku sih begini-begini. Oke, nggak masalah. Discuss begitu ya, tapi ya jangan berdua, bertiga, berempat sama teman-teman yang lain gitu loh. Kalau kasih kode-kode gitu ya istighfar aja gitu, ya gitu aja kalau menurut aku. Kalau kita belum siap, tapi kalau memang sudah siap, misalnya yang cowoknya memang dia sudah, oke aku kayaknya udah siap nih, aku udah punya modal, aku punya tabungan, aku punya usaha, sekarang aku juga sekolah, kayaknya hidupku akan lebih stabil kalau aku nikah. Ya udah. Kalau cowok serius tuh dia akan langsung ngelamar gitu. Dia nggak akan janjiin 4 tahun lagi, enggak. Percaya deh. Gitu. Pengalamanku gitu. Tapi kalau misalnya dia udah terlanjur janji harus ditepatin kan? Iya, nggak siapa bilang. Wong dia boleh ngelanggar kenapa lu enggak? Nanti dilema teman-teman yang udah nempatin janji ini gimana ya kepikiran. Makanya nggak usah janji-janji gitu. Karena we never know loh Mbak. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok hari, ya nggak sih? In terms of tadi janji, oke ya 4 tahun lagi ya kita ketemu di depan ini nanti menjalin janji. Wah kayak gitu, it's too sweet gitu ya. Nah we never know, kita nggak pernah tahu gitu. Seperti itu. Jadi lebih baik ya kalau janjinya yang lain mungkin misalnya janji besok makan bareng ya, is okay. Tapi salah menjalin hubungan. Jangankan 4 tahun depan aja. Itu tahun depannya tunggu aku mau lulus dulu gitu udah. Sama-sama mengikhlaskan, kalau memang Allah kasih jodoh kita akan ketemu. Kalau enggak ya Allah akan permudah perpisahan. Gitu aja. Menurut Ibu nih, urutan tuh apakah harus pendidikan dulu atau nikah dulu baru pendidikan?
It depends, tergantung. Tadi kalau sudah ada calon, memang udah serius, nikah aja sambil sambil kuliah gitu. Tapi kalau nggak ada calon yang udah masa-masa, gak usah masa-masa, kejerin gitu ya, nggak usah. Nanti Allah tuh akan datangkan kan jodoh apa? Jodoh, maut sama apa? Rizki gitu ya. Itu kan Allah yang atur. Jadi jangan khawatir gitu. Wah, ntar kalau si itu nggak segera aku lamar, lu diambil orang. Ya udah berarti bukan jodohmu gitu aja. Kan? Tapi kalau misalnya nanti nikah terus sambil kuliah berat nggak tuh? Apalagi kalau misalnya udah Mahmud Abbas. Apa itu Mahmud Abbas? Aduh, anak-anak sekarang teh. Mama muda, anak baru satu. Nah, gimana tuh cara apa ya? Aku dulu S2 anak 2 tambah 1, 3. Gimana cara ini? Nah, kalau sudah sampai sudah punya anak nih berarti kan udah nikah ya. Salah satu kunci, kalau saya dengar dari ustadz juga, ustadz-ustadzah ya. Jadi perempuan tuh harus pintar Mbak. Harus pintar. Kenapa? Karena ibu yang pintar dia akan menurunkan anak-anak yang pintar. Nah, ibu yang pintar itu nggak cuma dari otaknya ya, secara intelektual, tapi dia harus pintar manage waktu, dia bisa pintar ngatur rumah, bisa ngatur keuangan, pintar dalam segala hal. Gitu. Nanti apalagi ntar anaknya baru bayi harus diapain, panas, bingung. Ntar kalau udah gede anak-anak udah mulai cerewet banyak ngomong gitu ya. Alhamdulillah saya sudah melewati beberapa level ya karena anakku sekarang kan udah pada kuliah. Tapi ketika mereka masih kecil dan seterusnya itu mereka ada level-level pendidikan yang harus kita juga pahami. Maka jadi orang tua itu kan harus selalu belajar. Nah kalau sudah punya anak dan seterusnya ya konsekuensi lah. Kalau menurut saya itu bukan satu hal yang harus dipilih. Sama halnya ketika dipilih, ibu kalau suruh milih karir dan keluarga pilih mana? Itu bukan pilihan kalau buat saya. Karena keluarga itu adalah bagian dari kehidupan saya. Saya nggak akan tinggalkan mereka di belakang. Seperti halnya ketika saya pilih bekerja itu pilihan saya juga. Jadi konsekuensinya jangan gak masuk kerja gara-gara anak atau gak ngurusin anak gara-gara kerja. Itu satu hal yang apa ya? Yang berarti kita ada miss dalam manajemen waktu kita, kehidupan kita, gak rapi dalam aturan dan seterusnya. Gitu. Harus pintar-pintar manage ya. Iya. Manage perasaan jugaan kan, biar gak terbawa ke kuliah yang ada di rumah. Iya, kalau dulu zaman saya masih S2 kuliah sambil punya anak dan punya baby itu, ya udah kalau di kampus ya belajar. Tapi kalau udah sampai rumah ya bener-bener tinggalin anak-anak diurus sampai mereka tidur semua baru saya kerjain tugas gitu. Jadi nggak bisa mix up. Anak-anak masih main gitu saya tante kamu diam dulu toh ini masih belum selesai tugasnya. Kayak itu berarti mix gitu. Yeah. Dan saya nggak bisa kayak gitu. Jadi dulu perjanjian sama suami saya ketika kami nikah kemudian saya diizinkan bekerja. Itu saya dulu tuh kerja tuh yang nyuruh suami loh malahan. Gitu. Kayaknya karena suamiku tuh tahu ya saya dulu zaman masih muda tuh aktif banget. Begitu saya nikah kemudian hamil saya di rumah gitu. Kayaknya nggak ngapa-ngapain tuh yang kasihan suamiku. Terus kayaknya kamu kasihan ya di rumah terus. Enggak kok aku masih enjoy aku bilang gitu. Ya udah tuh ada lowongan gitu terus saya masukin gitu. Di WMY? Jadi kemudian perjanjiannya saya boleh keluar rumah bekerja ketika urusan rumah beres. Sampai sekarang. Jadi itu saya pegang karena saya diizinkan keluar kalau urusan rumah tangga udah selesai. Artinya ya udah masak, anak-anak sehat, sekolah beres. Dan seterusnya. Gitu Mbak. Terus kalau misalnya tadi kan ada momen tentang anak nih. Kalau misalnya menunda untuk mengandung. Untuk apa ya? Untuk mempunyai anak, untuk mempunyai anak karena emang mau pendidikan dulu. Boleh gak sih? Tergantung kalau menunda kehamilan karena kesehatan itu masih ada konsiderannya ya. Tapi kalau menunda hamil karena mau sekolah itu kayak nolak rezeki gak sih? Kan hamil itu kan rezeki Allah loh. Punya anak itu ada orang-orang yang pengen hamil gak bisa-bisa. Ya kan? Tapi ini yang bisa hamil malah ditunda. Kalau menurut saya nolak rezeki kalau menurut saya. Kecuali memang misalnya anaknya masih kecil-kecil misalnya ada balita 5 gitu ya. Kemudian
ya oke lah itu karena terkait banyak aspek ya, misalnya takutnya anaknya nggak keurus karena yang ini belum kepegang itu udah hamil lagi, yang satu sakit sana segala macem gitu kan. Kan ada anak 5 ingusan semua, sakit semua itu kan berarti ada masalah nih dari gizinya, jaga kesehatannya, vitamin-vitamin yang dikasih orang yang di-provide oleh ibu dan seterusnya itu. Jadi ya itulah, jadi sebenarnya tergantung kondisi masing-masing ya. Kalau dia memang bisa ngatur ya oke lah. Tapi kalau saya kurang sepakat kalau menunda karena kehamilan, hamil karena pendidikan itu ya kalau menurutku ya hamilnya dulu lah itu Ada karena cuti jugaan kan kalau kuliah ya kan. Iya itulah. Tapi nggak masalah. Saya ada beberapa mahasiswaku yang kan bawa anak, bawa bayi di kelas. Itu nanti kalau ibunya presentasi yang mangkuin gantian teman-temannya itu ada juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan fungsi ibu yang dia pengen kuliah gitu. Oke, terakhir deh pesan-pesan ibu buat teman-teman di mana? teman online nih yang lagi pada nonton. Yang daripada nonton ya saran saya do your best ya, tetap kita usahakan. Pertama kita memang harus membangun hubungan menjadi manusia terbaik ya. Yang dituntun dalam Islam gitu ya. Allah tuh pengennya tuh kita tuh jadi manusia tuh kayak apa sih? Kalau muslimah kayak apa? Kalau muslim seperti apa gitu ya. Persiapkan dirimu sebaik-baiknya, best version of you dimanapun kamu berada. Nanti kalau misalnya antara mau nikah atau tidak, itu kan tergantung jodohnya udah datang apa belum gitu ya. Kalau memang Allah takdirkan jodohmu datang lebih awal ya istikharah saja, diskusikan sama orang tua. Kalau yang cowok mungkin dia sudah punya penghasilan. Anak muda sekarang kan banyak yang sudah penghasilan segala macam dan dia merasa akan lebih tenang hidupnya, dia bisa menjaga syahwatnya dan seterusnya karena dia sudah mampu bekerja, kayaknya dia sudah siap menanggung tanggung jawab menikahi anak orang, ya udah go ahead, nggak masalah. Tapi kembali lagi tadi ya, luruskan niat karena Allah ridho nggak dengan apa yang akan kita kerjakan. Dan yang jelas karena sekolah ini kan sebagian besar teman-teman ini amanah orang tua ya nggak? Iya. Nah amanah orang tua ya harus jaga sebaik-baiknya. Orang tua itu nyekolahin bayarnya mahal loh teman-teman, bayarnya nggak pakai daun ya. Jadi ada ya alhamdulillah kalau orang tua kita berkecukupan, cari uangnya nggak terlalu susah. Tapi ada teman-teman orang tua yang harus jual tanah, jual ternak untuk bisa bayar sekolah. Nah itu tolong dipertimbangkan lah hal-hal yang seperti itu. Jadi yang jelas ridho orang tua, karena ridho Allah tuh kan ada dalam ridho orang tua juga. Gitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya PU undur diri dan Ibu Twe Diana undur diri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.